Halo Sobat Kompas TV, seperti biasa sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 1 Maret 2024 bersama saya Aisyah Mala Putri di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama Sobat Kompas TV, keributan terjadi antar dua kelompok massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Keributan terjadi saat massa yang mendukung hak angket saling sindir dengan massa lain yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Jaga Jakarta, Jaga Indonesia di depan gedung DPR MPR, Jakarta siang tadi. Dua kubu saling cekcok dan saling dorong, nyaris terjadi kericuhan hingga akhirnya dilerai oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi unjuk rasa. Polisi pun akhirnya berhasil melerai kedua massa tersebut. Rasakan memancing kami karena kami melakukan orasi. Tolong kepada Bapak Polisi, kalau ini kondisi mau kondusif, tolong mereka geser karena kita dari pagi sudah di sini. Karena kalau terjadi rapat begini, kita tidak jamin orang-orang kita di sini karena mereka sengaja memancing. Saya harap polisi bertindak adil. Satu-satunya cara, tolong mereka digeser menjauh. Kalau mereka mau orasi, silakan mereka orasi. Kita tidak ganggu, itu hak mereka. Tapi hak kita juga jangan diganggu. Mungkin itu aja. Beralih ke berita kedua Sobat Kompas TV, ex-ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku salut dengan keputusan MK yang melarang jadwal Pilkada serentak 2024 diubah kembali. Ditemui seusai lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta terkait putusan Pilkada serentak tersebut, Mahfud mengaku salut dan terkejut. Terlebih terkait pembahasan ini yang tidak terlalu terdengar masyarakat, namun hasilnya memuaskan. Mahfud MD menilai putusan MK dalam hal ini dapat menghentikan dugaan langkah Presiden Joko Widodo yang diduga melakukan pengendalian di Pilkada 2024. Dari putusan ini, Mahfud menilai bahwa MK sudah kembali dengan marwahnya dalam memutuskan hal ini. Iya, saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar. Dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan Pilkada tahun 2024. PSI menyambut gembira keputusan MK terkait revisi ambang batas parlemen di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Politikus PSI Ade Armando menyebut angka ideal parliamentary threshold yakni 2,5%. PSI belum mengambil sikap terkait angka ideal ambang batas parlemen, tapi Ade memastikan putusan MK menguntungkan partainya. Ade menduga angka 4% ambang batas parlemen hanya menguntungkan partai besar. Sebelumnya, MK memutuskan ambang batas parlemen 4% harus diubah sebelum pemilu 2029. Aturan ini tertuang di pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Meski begitu, revisi aturan ambang batas parlemen baru bisa diterapkan pada kontestasi pemilu tahun 2029. Ya, saya harus menyatakan, saya belum tanya ke teman-teman PSI ya, walaupun jelas kami akan dengan sangat gembira, PSI akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya. Karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mala Putri pamit undur diri. Jangan lupa berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.